Halo semua, apa kabar? Semoga sehat-sehat selalu ya guys. Di sini kita akan membahas alur cerita manhwa manga. Bagi yang belum subscribe bisa dibantu subscribe-nya dan jangan lupa like video ini jika kalian merasa terhibur. Aku juga ingin mengucapkan terima kasih untuk yang sudah join atau gabung ke membership channel ini. Walaupun hanya 5.000 sebulan, tetapi sangat membantu perkembangan channel ini yang sering terkena dolar kuning. Dan jika ada yang mau mengapresiasi lebih ke channel ini, kalian bisa sawer. Link sawernya ada di deskripsi. Terima kasih banyak. Kali ini kita akan melanjutkan komik yang berjudul Gamer Go to Isekai. Oh iya, aku juga sudah membuatkan playlist untuk komik ini. Jadi jika kamu belum menonton part sebelumnya atau kamu mencari lanjutan dari part ini, kamu bisa cek playlist di deskripsi. Terima kasih. Di part sebelumnya terlihat bahwa ratu dari kerajaan Yandian pergi ke kota Xiang menemui Liu Feng. Langsung kita masuk ke pembahasan part selanjutnya. Di part selanjutnya kita terlihat di kota Xiang. Di sana Liu Feng berkata, "Pangeran pertama dan pangeran kedua sekarang sudah berperang." "Apa tuan? Benarkah? Cepat sekali." Kakak Liu Ben berkata, "Tuan, tolong berikan aku perintah apa yang kami lakukan." Haha, Kakak Liu Ben, kirim satu tim werewolf untuk merebut kota pelabuhan penting bersama sungainya ya, untuk memastikan operasi militer berjalan lancar. Itu saja. "Baik tuan." "Paman Yilili, bagaimana prosesnya?" "Oh, yang mulia Liu Feng, tenang saja. Karena kapal uap pertama sudah selesai, bagian teknisi kita sudah siap diluncurkan untuk memeriksanya." "Kalau begitu, aku ulangi tugas utama selanjutnya untuk kota Xiang. Pertama adalah penyiapan penyediaan untuk musim dingin, dan kedua sepenuhnya mendukung kelancaran operasi musim dingin. Kita siap berperang." "Baik." Kerajaan British Utara. Di sana terlihat pangeran pertama. Di musim gugur, Pangeran Lucia memimpin pasukan utaranya untuk perang dengan pangeran kedua Grener. Di awal perang, Lucia menggunakan kekuatan untuk memimpin pasukan untuk menekan tentara Grener, seolah-olah tidak ada yang bisa menghentikannya. Terlihat di sana, Grener pun kelabakan. "Mundur tuan, kita harus mundur, mundur." Grener kekurangan prajurit kuat, dia tidak lagi bisa menghentikan Lucia. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah cuman mundur doang. Di suatu tempat kediaman Grener. "Sialan, kita kalah lagi. Ya mulia, jangan khawatir. Sebagai sekutumu, kami telah menemukan solusinya. Izinkan aku memperkenalkan padamu. Dia pejuang Black Iris, Giant Daudaren. Dengan bantuannya, kita tidak perlu khawatir, pangeran." "Hah? Hanya mengandalkan dia saja memangnya?" Tampaknya yang mulia masih tidak percaya Black Iris kami ya." "Ada Ziomo juga di sana." "Kamu siapa?" "Iris hitam Diakon Kim. Bertemu yang mulia." "Yang mulia jangan khawatir lagi. Kami bisa membawamu kembali ke ibu kota kok." Terlihat di camp Huxia, tempat pangeran pertama. Kebakaran. Yang mulia, kebakaran. Ada seseorang yang membakar suplai kita. Orang itu dari pangeran kedua." "Ah, bajingan. Cepat matikan apinya." Terlihat di sana ada Giant sedang menyerang dan membakar camp dari pangeran pertama. "Sialan, jangan takut, lawan kembali dong." Terlihat Giant itu pun memukul tanahnya pun hingga retak. Mereka semua pun kelabakan. "Wah, tanahnya retak, ini tidak bisa dilawan." Sial, asap ini membuat kita tidak terlihat nih. "Kalian berdua lindungi akulah, kita kabur." Baik. Langsung panah pun diterjangkan. Di sana pengawal berkata, "Yang mulia pergi dulu, yang mulia. Pergi dulu, semuanya akan berakhir jika yang mulia mati." "Ya sudah, pengawal, lindungi aku." Terlihat pangeran pertama terdesak dan pergi dari perang tersebut. Lalu kita diperlihatkan di sungai Heishu, kota Xiang. Kapal uap pun telah selesai. Di sana Luobin berkata, "Yang mulia, berapa banyak keajaiban yang kamu ciptakan memangnya?" "Halo Luobin, kamu terlalu memujiku. Ini hanyalah inovasi ciptaan yang maju saja." "Oh iya Luobin, jadi bagaimana dengan ratumu? Kapan dia akan tiba Luobin?" "Sebentar lagi kok dia akan tiba, datang ke sini kok." Terlihat di sana Ratu Yadian juga berada di sana juga. Dia melihat kapal uap. "Apa itu?" kata orang-orang di sana.
Nona muda, sepertinya kamu datang dari luar, bukan? Itu adalah penemuan baru tuan kota kita. Namanya kapal uap. Hah, kapal uap, namanya aneh sekali, kata Ratu Yadian. Iya, awalnya kami berpikir seperti itu, kemudian kami menyadarinya. Aku mendengar kok bahwa ini adalah mesin yang bisa berjalan sendiri. Oh begitu, tuan kota Liu Feng ini benar-benar membuatku sangat tertarik. Kata Ratu Yadian di sana. Lalu terlihat di kastil Liu Feng. Yang mulia, izinkan aku memperkenalkan. Ini ratu kami, kerajaan Yandian, yang bernama Yang Mulia Timothy atau Moxie. Terlihat di sana Liu Feng pun bertemu dengan Ratu Yadian. Selamat datang di kota Xiang kami ya. Demi untuk menjaga kerahasiaan pertemuan kali ini, kami hanya bisa menyambutmu dengan sederhana. Tidak apa-apa kok. Tapi by the way, kamu adalah Yang Mulia Liu Feng ya? Benar, kenapa memangnya? Kamu ini tampan, aku menjadi sangat menyukaimu. Mari kita menikah saja. Ketika waktunya tiba, kamu akan menjadi pemimpin yang akan mengatur seluruh kerajaan Yadian. Mereka semua pun kaget yang berada di sana. Yang Mulia rupanya sangat pandai bercanda ya. Yang Mulia istirahat dulu sajalah, sudah berjalan perjalanan jauh. Setelah itu Yobin berkata kepada Yang Mulianya, Yang Mulia, kamu yang kamu katakan barusan itu kenapa? Ya, padahal aku sangat serius loh untuk menikah. Apakah Yang Mulia beneran serius? Tentu saja. Bukankah lebih baik bagi seorang jenius seperti Yang Mulia Liu Feng menjadi suamiku sendiri daripada hanya menjalin hubungan kerjasama? Lalu terlihat di ruang tamu rumah utama. Ratu, kamu ingin kota Xiang membantumu untuk menjatuhkan uskup kan? Betul, aku percaya bahwa kamu bisa menjatuhkan uskup. Ya, sangat optimis ya. Lalu apa yang aku dapatkan nantinya? Ya, Yang Mulia Liu Feng, bukankah aku sudah memberitahumu, kata Timothy. Menikahlah denganku, kamu dapat mengendalikan kerajaan Yandian bersama aku, bukan? Liu Feng langsung berdiri. Ya, jika ini masalahnya, kamu berbicara dulu kepada Luo Bin sana. Dan datang lagi kepada aku nantinya ya. Apa? Tunggu. Ya, selain itu aku tidak tertarik untuk menikah. Terima kasih telah melamarku ya, Yang Mulia. Terlihat di sana ditolak ya sepertinya lamarannya. Luo Bin berkata, Yang Mulia, tidak perlu berkecil hati ya. Negosiasi belum ditolak kok. Apakah aku sangat tidak menarik di matanya memangnya ya? Lalu terlihat Yang Mulia Moxie atau Timothy balik lagi ke Liu Feng. Yang Mulia Liu Feng, Yang Mulia Ratu Timothy, ada apa? Lalu ia menjelaskan apa yang dia maksud. Yang Mulia Liu Feng, kerajaan Yandian kami juga pernah menjadi kerajaan yang kuat, yang paling kuat malah. Tetapi karena ada sebuah penyebaran agama dari para uskup, kerajaan kami semakin melemah. Dan sekarang kerajaan kami menjadi kerajaan yang sangat sekarat karena adanya hal kepercayaan. Karena adanya kepercayaan itu, rakyat tertipu. Para bangsawan menjadi korup. Semuanya menjadi tidak terkendali. Aku ingin mengembalikan kejayaan masa lalu, kejayaan Yandian, lalu membuat kerajaan Yandian menjadi seperti semeriah kota Xiang. Jadi apa yang aku bisa dapatkan kalau aku membantumu, Yang Mulia Timothy? Kotamu ini akan terlindungi dari gangguan para penyebar agama uskup itu. Dan aku akan membuka pasar untuk kota Xiang di kerajaanku nantinya jika berhasil. Apakah kamu tertarik? Ya sudah, baiklah. Kalau itu penawarannya, aku menyetujuinya kok. Tapi ceritakan dulu ya tentang uskup ini ya, Yang Mulia Timothy. Terima kasih Yang Mulia Liu Feng. Lalu mendekati Liu Feng lah di sana. Ia berkata, Yang Mulia Liu Feng, menurut informasi yang aku dapat, total 5 tokoh agama penting yang memasuki kerajaan Yingluo kali ini. Di antara mereka ada uskup Pajin dan juga ada uskup Kailu. Tetapi Kailu ini sudah dibunuh oleh Tuan Liu Feng kemarin kan. Tinggal 3 lainnya, semuanya bersama pangeran pertama dari kerajaan Yinglao sekarang. Liu Feng di sana berpikir, aku tidak menolak lamaranmu kok. Aku belum bilang begitu kan. Sepertinya Liu Feng berubah pikiran dan ingin menjadikan istrinya. Terlihat di camp pangeran pertama. Dasar tidak berguna. 5 serangan dipatahkan oleh pria itu. Masa kalian tidak ada yang bisa melawan giant itu? Lalu uskup di sana berkata, aku akan memperkenalkan seseorang kepada kalian. Ini adalah Master Racun, Tuan Dike Xiansheng.
Ah, Master Racun. Bagus. Hadirin sekalian, kalian adalah kaki tangan kananku dalam hal ini. Tenang saja, ketika aku mendapatkan tahta, aku tidak melupakan kalian. Kalian tidak akan kuperlakukan dengan buruk, kata pangeran pertama. Lalu kita diperlihatkan di pelabuhan kota Xiang. Tuan muda, 1.500 prajurit telah naik ke kapal dan pasukan Wolf Warrior juga sudah bersiap. Lalu semua perlengkapan militer juga telah siap. Sekarang tolong beri instruksi. Ya, kalau begitu, ayo kita semua berangkat. Baik. Terlihat Liu Feng ingin berangkat ke suatu tempat. Lalu Nir dan Ani berkata, berhati-hatilah Tuan. Tuan, kamu harus kembali dengan selamat. Jangan khawatirkan aku kalian. Lalu terlihat lagi lah perang antara dua pangeran ini tidak selesai-selesai. Pangeran pertama dan pangeran kedua. Pangeran kedua, Grainer berkata, Pangeran Lucia, tampaknya kamu berani datang ya. Pelajaran yang kuberikan kemarin tidak cukup ya. Aku akan membunuhmu hari ini, Grainer. Serang, bentuk formasi. Kita serang juga. Serang. Terlihat bentrok dari dua kubu pangeran tersebut. Giant pun datang di sisi pangeran kedua. Datanglah dan hadapi aku. Itu Giant. Giant itu telah datang. Giant itu telah datang. Kuserahkan padamu ahli racun Xianzeng. Majulah. Xianzeng pun ahli racun, dia maju. Akulah yang akan membunuhmu. Terlihat memanah kepala Giant tersebut, tetapi panah tersebut bisa digigit dengan mudahnya. Dasar tikus kecil. Tapi Xianzeng di sana ahli racun tertawa. Masa kamu tidak menyadarinya? Itu adalah panah beracun. Di sana Giant tersebut pun terlihat kejang-kejang. Pangeran pertama terlihat senang. Kerja bagus. Sekarang bunuh mereka, kejar mereka. Pangeran kedua hanya bisa berbalik badan dan mundur. Tolong bawa Tuan Giant kembali. Kita mundur dulu. Terlihat di sana dikejar-kejarlah pangeran kedua sampai di sungai. Hahaha, bunuh mereka, jangan ada yang terlewatkan, kata pangeran pertama. Lalu anak buah pangeran pertama melewati sungai. Dan di sana pangeran kedua berkata, bingo, mereka termakan umpan. Keluarlah bajak laut dari sana yang berada di sisi pangeran kedua. Dia menolong pangeran kedua. Ada serangan balik. Terlihat mereka semua dikepung. Anak buah pangeran pertama berkata, Ya mulia, prajurit kita dikepung, dikelilingi oleh pihak musuh yang tiba-tiba saja muncul. Kalau begitu cepat kirim dan perintahkan semua prajurit kalian untuk menyerang. Tapi yang mulia, cepat, kalau tidak kita akan mati semuanya. Kirim mereka. Dan pada akhirnya pangeran pertama tetap kalah juga. Di sana terlihat berakhirlah perang tersebut. Grainer yang memenangkan perang tersebut. Yang mulia, akhirnya sepertinya sisa-sisa pasukan Lucia lari dengan terbirit-birit ya. Kami tidak bisa menghentikan semuanya, tetapi yang mulia Grainer, tidak apa-apa kok. Lagi pula kita masih punya banyak waktu nantinya. Terlihat di camp pangeran pertama. Yang mulia, situasi kita terlalu buruk yang mulia. Pasukan mata-mata kita telah melaporkan bahwa pasukan dari pangeran kedua ada ras hewan juga di sana mengejar kita sampai ke sini. Sedikit lagi ingin sampai ke sini. Diamlah. Apakah kalian memintaku untuk menyerah? Kata pangeran pertama. Namun Uskuk berkata, Yang mulia, dikarenakan kedua belah pihak juga mengalami kerugian besar, lebih baik kita tidak akan maju lagi. Lebih baik kita akan mundur saja ke kota utama kita, ibu kota. Di sana secara resmi kita mengumumkan kenaikan tahtamu saja, lalu menstabilkan politik yang berada di sana. Ya, baiklah kalau begitu. Kita akan kembali ke ibu kota. Terlihat bahwa Lucia sudah pulang ke ibu kota Wangdu di istana kerajaan. Selamat untuk yang mulia. Selamat mulia Lucy. Ya, ini juga berkat kalian. Dan besok upacara penobatan akan digelar. Hidup yang mulia, hidup yang mulia. Terlihat di ibu kota Wangdu, di sana ada kapal. Apakah kita sudah dekat dengan ibu kota? Ya, bukankah ini berkat yang mulia Liu Feng yang telah diam-diam menguasai kota-kota di sepanjang jalan? Oh, ternyata dalam situ ada Liu Feng dan juga Putri Lucia yang ingin ke Wangdu.
Ini adalah ibu kota Yingluo. Kok bagusan kota Jiangmu sih? Tetapi sebelum itu yang mulia Liu Feng, aku penasaran bagaimana cara kita bisa masuk. Terlihat penjagaan di Wangdu. Pak, ada kapal besar pak mendekat pak. Apa sih? Pak itu pak, mungkin itu sebuah kapal perang pak. Mana mungkin sih, itu hanya kapal surat aja kok. Tapi pak, kapal itu sangat besar dan banyak pak. Omong kosong ah. Tahu gak kamu siapa bos di balik pengiriman surat ekspres itu? Mereka itu orang-orang kelas atas. Pengiriman ekspres? Ya, pengiriman ekspres. Aku mendengar bahwa departemen kantor pos yang didirikan oleh Yang Mulia Liu Feng sejak lama bertanggung jawab atas pengiriman surat ke kota-kota lainnya, kata Luo Bin. Timothy berkata, loh, tapi walaupun ini kapal surat dianggapnya tetap diperiksa dong nantinya. Seorang jenderal menjaga sebuah kota akan tunduk pada atasannya. Selama bosnya diberi makan, apa yang bisa dilakukan bos itu? Pasti anak buahnya pada tunduk semua. Itulah namanya kekuatan duit. Lalu dengan mudahnya Liu Feng sudah sampai ke kantor pos ekspres ibu kota. Di sana Liu Feng membaca surat. Ternyata seperti ini terjadi dalam istana ya. Ternyata Yang Mulia Lucia ingin menobatkan dirinya sebagai raja kali ini. Bukankah ini kesempatan bagus Yang Mulia Putri Lucy? Maksudmu apa? Yang Mulia Liu Feng, apakah Anda mulai? Itu benar. Aku tidak punya alasan untuk menyerang para bangsawan ini. Tetapi kita lihat, bangsawan yang sudah terikat oleh uskup, kita hajar juga sampai habis. Aku jadi mempunyai alasan untuk memulai perangnya nih. Terlihat di ibu kota Wangdu. Di sana ada beberapa orang yang menyamar. Itu adalah militer Liu Feng. Militer Liu Feng itu pun langsung beranjak tugasnya masing-masing. Lalu kita diperlihatkan di sebuah lapangan ibu kota kerajaan. Di sana ingin mengangkat Lucia sebagai raja. Lalu kita diperlihatkan juga militer yang menyamar tadi sudah berada di tempat posisinya masing-masing. Pak, sepertinya tidak ada orang di sekitar. Ya, kalau begitu ayo kita pergi. Terlihat militer dari Wangdu. Cepat, kita akan berperang. Berperang dengan siapa sih? Orang lagi penobatan raja. Orang tersebut pun dipanah hingga mokat. Langsung kakak Niuben berkata, beritahu kepada tuan muda kita bahwa camp tentara kerajaan Wangdu telah direbut. Terlihat di sana benteng ada Eliza dan pasukan skuad serigala. Beritahu kepada Liu Feng, gerbang kota telah direbut. Lalu kita diperlihatkan lagi di sebuah lapangan ibu kota. Di sana Lucia ingin menobatkan diri sebagai raja. Pangeran, silakan. Dia tidak layak menjadi raja. Tiba-tiba Putri Lucy muncul di sana. Pangeran pertama Lucia telah membunuh sang raja demi untuk menaiki tahta. Di sana Putri Lucy berkata seperti itu. Lucia marah. Apa yang dikatakan Putri Lucy sih? Omong kosong. Cepat tangkap wanita pembohong itu. Baik. Lalu tentara yang ingin menangkap Putri Lucy pun berdarah di sana tewas. Mereka mati. Orang-orang yang melihatnya pun kabur. Militer Liu Feng sudah sampai ke lapangan tersebut. Itu bohong kan Lucian? Kau juga tahu. Kau yang paling tahu, kata Liu Feng. Siapa kau? Aku Liu Feng, penguasa kota Jiang. Saya kawan dari Yang Mulia Putri Lucy. Saya yang datang untuk menegakkan keadilan di atas kejahatan Anda. Liu Feng ya? Bagaimana bisa dia membawa banyak tentara ke sini? Kenapa kita tidak tahu apapun? Kata para prajurit para uskup itu. Lucia berkata, Uskup Agung, apa yang kau lihat? Suruh orang-orangmu menangkap mereka. Apa hubungannya denganku? Apa kau bilang? Jenderal Benson, tangkap dia. Yang Mulia, ini adalah masalah keluarga Anda. Ini masalah internal, kami tidak mau ikut campur. Kalian ini sialan semuanya. Bagus ya. Di mana prajuritku? Di mana penjagaku? Yang Mulia, ada di sini Yang Mulia. Maju, serang. Saat pasukanku tiba nanti, kamu lihat saja. Kita akan mengendalikan Ningluo dengan mengambil alih kuil Lucy. Tapi seketika pasukan Lucia di sana mati semua. Menyerahlah, Lucian. Tidak akan pernah. Aku anak tertua, raja. Aku layak naik tahta. Ditendanglah kepalanya sama Mina. Di sana lihat jenderal dan uskup melihatnya. Tuan Benson, mereka sudah selesai bertarung. Mana pasukan kamu? Katanya mau datang. Iya benar juga ya. Mana ya pasukanku ya? Lihat mereka, dia datang ke sini. Lalu Liu Feng menemui uskup.
Kamu Uskup Agung ya? Oh, tidak saya duga Yang Mulia Liu Feng mengenal saya ya. Oh, kamu ternyata. Kalau begitu, tangkap mereka semua ya, penjarakan. Liu Feng, hentikan itu Liu Feng, hentikan. Liu Feng, kau jangan bisa berpikir ya. Jika kau mengambil alih kota, Putri Luxing bisa menduduki kerajaan. Tanpa diriku, tidak ada bangsawan yang akan di pihakmu. Kau benar sih. Maka dari itu, aku akan menangkap bangsawan juga. Aku akan menangkap bangsawan di Wangdu semuanya. Apa? Dia mau menangkap kita juga? Terlihat di penjara. Di sana marah-marahlah Uskup. Manusia bodoh. Tuhan akan mengutukmu. Tuan Uskup? Hah? Apa? Kau pendeta? Kenapa kalian ada di sini semuanya? Uskup, ini karena Timothy dan Robin dan Liu Feng juga. Apa? Ya, saya menyuruh anak buah saya, lalu mereka semua masuk pagi-pagi selama upacara. Anak buah Liu Feng menangkap kami semua. Semuanya ditangkap dan tidak ada yang tersisa sekarang di Uskup. Apa yang harus kita lakukan ya? Liu Feng tidak akan membiarkan siapapun meninggalkan ibu kota. Apalagi sebentar lagi musim dingin. Semuanya sudah berakhir. Dan kita diperlihatkan di kantor raja ibu kota kerajaan. Di sana ada Lucy. Lucy yang melihat bayang-bayang ayahnya. Lucy, ayo pergilah, dunia ini luas. Lucy hanya berkata, ayah, aku telah kembali. Aku sudah pulang, ayah. Ternyata kamu di sini ya, Putri Lucy ya? Tuan Liu Feng langsung mengelap air matanya. Terima kasih ya, kalau bukan karenamu aku benar-benar tidak tahu kapan kembali ke sini nanti. Oh iya, aku akan memberikan tahta Yingluo raja padamu. Tolong jadilah Raja Yingluo. Ya, kalau kamu ingin melindungi Mina, semuanya penduduk kota Xian tidak cukup. Kamu harus menjadi lebihan di atasnya lagi. Kamu harus menjadi raja di sini dan memberikan kehidupan mereka yang indah seperti Mina, Ani dan yang lainnya. Baiklah kalau begitu. Aku akan menjadi raja nantinya. Benarkah? Terima kasih ya Mulia Liu Feng ya telah menerima tawaranku. Ya, tapi kita masih punya banyak pekerjaan. Kita akan menyerbu pasukan Grainer. Pangeran kedua belum kalah. Dan itulah part kali ini. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton dari part 1 hingga sekarang. Dadah semuanya, bye-bye. Terima kasih bagi kalian yang telah menonton video ini dan juga terus mensupport channel ini. Terima kasih banyak. Bye-bye semuanya.